Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Putri Wulandari dengan NIM 2120202118, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya maksudkan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Dan tak lupa juga video ini saya maksudkan untuk menyampaikan ilmu yang telah diberikan oleh dosen saya kepada teman-teman sekalian. Seperti biasanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas dalam video ini? Langsung saja kita kepada pokok pembahasannya. Oh iya, jangan lupa, jangan di-skip, ditonton, dan disimak ya teman-teman. Jadi, yang akan saya bahas dalam video kali ini mengenai media pembelajaran terbagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada manfaat media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, dan karakteristik media pembelajaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada materi yang pertama. Let's go! Media pembelajaran itu sendiri adalah alat bantu yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada peserta didik dengan maksud untuk memudahkan proses belajar mengajar sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai manfaat media pembelajaran di kelas. Nah, di sini di video yang ini yang akan saya bahas mengenai manfaat media pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat utama bagi siswa dan guru, dan yang kedua adalah manfaat bagi proses belajar mengajar. Manfaat utama media pembelajaran dan sumber belajar bagi seorang siswa dan guru terbagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Dengan adanya media pembelajaran dan sumber belajar akan membuat siswa memahami materi dengan melihat video, gambar, atau animasi sehingga siswa tersebut dapat memvisualisasikan materi atau konsep yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami walaupun hanya dengan membaca teks. Yang kedua, meningkatkan variasi belajar. Dengan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar di kelas akan membantu seorang guru menggunakan berbagai macam variasi sumber belajar seperti buku, slide presentasi, video, game, atau sumber belajar yang lainnya yang mengajarkan konsep yang sama namun dengan cara yang berbeda. Nah, dengan hal ini akan membentuk gaya belajar seorang anak tersebut. Yang ketiga, memperkaya pengalaman belajar. Dengan menggunakan berbagai macam variasi media pembelajaran dan sumber belajar, seorang siswa tuh akan mendapat berbagai macam pengalaman belajar. Yang keempat, meningkatkan keterampilan teknologi. Hal ini dapat membantu siswa untuk siap berpartisipasi menghadapi dunia yang semakin terhubung kepada teknologi. Yang kelima, meningkatkan motivasi. Dengan menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang bervariasi akan membuat siswa tuh termotivasi untuk terus belajar dan akan membuat suasana belajar tuh terasa lebih menyenangkan. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas waktu. Dengan menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar akan membantu seorang guru untuk menghemat waktu proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan tepat waktu. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menjaga kontinuitas belajar. Dengan adanya media pembelajaran dan sumber belajar akan membantu siswa untuk terus belajar walaupun tidak dapat hadir di kelas. Misal siswa yang sakit atau siswa yang tinggal di daerah terpencil dengan menggunakan media pembelajaran atau sumber belajar secara online, misal Zoom, Google Meet, website, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Karena dengan menggunakan media pembelajaran dapat menyajikan materi dalam berbagai bentuk seperti bentuk visual, audio, ataupun bentuk yang menarik yang lainnya sehingga dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Nah,
dengan menggunakan media pembelajaran akan membantu siswa untuk mengekspresikan ide-ide yang baru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mempercepat waktu belajar. Yang keempat, meningkatkan daya ingat siswa. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi media pembelajaran. Berdasarkan tujuannya, media pembelajaran tergolong menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu media cetak, media pembelajaran yang berbentuk kertas atau buku. Yang kedua, media audio, media pembelajaran yang berbentuk suara seperti rekaman audio atau podcast. Yang ketiga, media visual, media pembelajaran yang berbentuk gambar atau video. Yang keempat, media elektronik, media yang berbasis teknologi seperti komputer atau aplikasi pembelajaran. Materi yang terakhir yaitu yang ketiga, karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran akan membantu seorang guru memilih media pembelajaran yang tepat untuk merencanakan pembelajaran guna mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, perlu memperhatikan karakteristik media pembelajaran tersebut. Nah, media pembelajaran ini karakteristiknya terbagi menjadi 5. Yang pertama, kesesuaian dengan materi pelajaran. Dengan memilih media pembelajaran harus sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi dengan memilih media pembelajaran harus juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi siswa. Jadi harus juga memperhatikan kondisi siswa, baik itu dari kemampuan, minat, ataupun kebutuhan siswa itu sendiri. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Dalam memilih media pembelajaran juga harus memilih yang mudah digunakan, yang mudah dipelajari, dan tentunya menarik. Yang kelima, biaya. Nah, ketika kita memilih media pembelajaran, kita harus juga melihat dari biaya anggaran yang tersedia dengan biaya yang akan dikeluarkan ketika kita menggunakan media pembelajaran. Jadi harus sesuai. Materi terakhir sudah saya sampaikan yang menandakan pembahasan ini telah berakhir mengenai media pembelajaran, baik itu dari manfaat, klasifikasi, maupun karakteristiknya. Dan oleh karena itu, saya tutup pembahasan ini dengan meminta maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.